Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan ilmu yang berkah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Aji Firmansyah, Yusril Bariki, dan Muhammad Faiz Nur Maulana akan menjelaskan mengenai penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama yaitu penyelidikan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelidikan. Yang pertama ada definisi dan fungsi dari penyelidikan. Definisi penyelidikan adalah rangkaian proses penegakan hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan oleh Polri sebagai bagian dari kebijakan aplikatif hukum pidana atau politik kriminal. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Pasal 1-5 menyebutkan bahwa penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan pidana. Bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pernyataan bahwa kegiatan penyelidikan adalah merupakan bagian awal dari kegiatan penyidikan. Artinya, penyelidikan bukan merupakan bagian yang terpisahkan dari fungsi penyelidikan. Penyelidikan sendiri berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti awal. Yang kedua ada tugas dan wewenang penyelidik. Dari ketentuan pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B KUHAP tentang tugas dan wewenang penyelidik adalah yang pertama, dilihat dari tugas dan wewenang penyelidik berdasarkan hukum dapat berupa 1. Menerima laporan atau pengaduan. Kemudian yang kedua, mencari keterangan dan alat bukti. Kemudian yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggung jawab. Kemudian ada kewenangan penyelidik atas perintah penyidik. Yang pertama ada penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan dan penyitaan surat. Lanjut yang ketiga ada mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Kemudian yang keempat ada membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Lalu dijelaskan pula dalam pasal 5 ayat 1 butir A KUHAP mengenai kejaksaan memiliki wewenang dalam penyelidikan, yakni 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian yang kedua, mencari keterangan dan bukti. Yang ketiga, ada menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Kemudian yang keempat, ada mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggung jawab. Dalam penjelasan KUHAP yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Kemudian yang kedua ada selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Kemudian yang ketiga, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kemudian yang keempat, ada atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kemudian yang kelima, ada menghormati hak-hak asasi manusia. Kejaksaan sendiri memiliki peranan yang penting di bidang penyelidikan, yakni untuk menindaklanjuti laporan atau informasi instansi yang diduga adanya indikasi penyimpangan terhadap keuangan negara. Di samping untuk mencari bukti sesuai dengan acuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, tindak lanjut tersebut juga berfungsi untuk mengamankan barang bukti dan tersangka supaya tidak hilang dan melarikan diri. Pengamanan tersebut mutlak diperlukan karena bukti awal tersebut merupakan dukungan utama bagi
bidang pidana khusus dalam upaya pemeriksaan ke tingkat penyidikan. Penyidikan. Oke teman-teman semua dan juga Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, setelah tadi membahas mengenai penyelidikan, maka pada materi selanjutnya saya akan bahas mengenai penyidik, yaitu membahas mengenai fungsi dan wewenang penyidik. Tapi izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yusril Bariki, nomor NIM 1118018. Saya akan menerangkan fungsi dan wewenang dari penyidik. Sebelum kita membahas mengenai fungsi dan wewenang, alangkah baiknya kita akan bahas mengenai pengertian dahulu, apa sih itu penyidik. Jadi gini teman-teman, penyidik kalau dari secara yuridis itu sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia, dan juga dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana. Jadi yaitu penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Jadi secara yuridis itu penyidik itu untuk melihat sebuah kasus suatu apakah itu tindak pidana atau bukan, dan juga apabila itu tindak pidana maka ya penyidik akan mencari tersangka atau membuat mencari siapa sih dalang dari sebuah kasus itu. Selanjutnya menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan 2, yaitu penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam tindak pidana. Kemudian menurut ada lagi yaitu menurut tokoh yaitu R. Susilo juga mengungkapkan pendapatnya mengenai penyidik ini, yaitu penyidik itu berasal dari kata sidik. Lah, sidik itu berarti terang. Jadi penyidikan adalah arti untuk membuat terang. Membuat terang bagaimana? Membuat terang dari kasus yang pada awalnya itu belum jelas. Siapa sih tersangkanya? Bagaimana sih motif yang dilakukan oleh tersangka? Bagaimana sih kronologi, gambaran kronologi yang ada pada waktu melakukan tindak pidana itu. Nah, dari ketiga tadi, dari yuridis dan juga tadi pendapat sosial dan juga BPI, bisa ditarik kesimpulan bahwa tugas utama dari penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang valid yang dijadikan dasar untuk apakah pelaku itu tadi itu bisa dikenai sebagai tindak pidana atau bukan. Jadi itu sedikit gambaran mengenai apa sih itu penyidik. Setelah itu maka kita akan membahas mengenai fungsi dari penyidik itu sendiri itu apa. Kalau kita ketahui fungsi dari penyidik, kita harus tahu bagaimana sih tujuan dari adanya terbentuknya penyidik itu. Tujuan dari adanya penyidik itu yaitu untuk mengumpulkan barang-barang bukti, untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi itu tuh apa sih, fakta-fakta yang di lapangan, entah itu dari saksi, entah itu barang bukti yang ada. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih gambaran kronologi pada waktu kejadian. Maka dari itu fungsi dari penyidik yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya yang terjadi pada saat fakta di lapangan itu bagaimana. Itu fungsi dari penyidik. Selanjutnya adalah tujuan dari adanya penyidik itu juga sudah diatur secara yuridis. Selanjutnya mengenai tadi ya, secara yuridis itu juga sudah diatur siapa sih yang berwenang menjadi penyidik. Apakah orang biasa bisa menjadi penyidik? Apakah anak-anak kecil bisa menjadi penyidik? Ya enggak, karena itu sudah diatur dalam undang-undang yang dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang
acara pidana itu yang disebut penyidik atau yang berwenang menjadi penyidik, yaitu yang pertama pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk benar-benar jadikan atau diamanati untuk menjadi penyidik. Selanjutnya setelah kita mengetahui siapa yang berwenang menjadi penyidik, maka kita harus paham atau wewenang apa saja sih yang diberikan kepada penyidik, yaitu sudah diatur juga dalam pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama yaitu menerima laporan maupun pengaduan dari seorang atas adanya tindak pidana. Jadi penyidik ini menerima laporan dari adanya tindak pidana, kemudian juga dalam bunyi selanjutnya yaitu melakukan tindakan di tempat kejadian. Setelah adanya laporan, maka penyidik akan datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyidikan. Dan juga yang ketiga yaitu menyuruh berhenti kepada seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal. Jadi misalkan di waktu kejadian tuh masih ada tersangkanya, kemudian tersangkanya itu melarikan diri, itu biasanya seorang penyidik itu akan melakukan tembakan peringatan. Misalkan dikasih tembakan peringatan tapi tersangka tadi itu masih melarikan diri, biasanya polisi juga akan melakukan tindakan lagi, yaitu biasanya menembak entah itu kakinya, dan bisa jadi kayak kalau melawannya itu kayak terorisme itu bisa sampai adu tembak-tembakan, dan juga bisa saja dari keduanya itu ada yang meninggal gitu, ada yang tertembak entah itu di dada dan sebagainya. Dan juga maka setelah apabila tersangka tadi itu sudah ketemu atau ketangkap, maka akan ditanyai tanda pengenalnya sebagai identitas dari pelaku itu. Selanjutnya yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Seorang penyidik akan mencari-cari data-data valid atau bukti-bukti yang lain untuk jadikan sebagai barang bukti, entah itu menggeledah tas-tasnya, yaitu hal-hal yang dibawa dalam tersangka tadi, pelaku tadi itu. Dan selanjutnya itu melakukan pemeriksaan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan akan ditanya-tanya terus, bagaimana sih motif kamu, apakah kenapa kamu melakukan hal ini kan. Selanjutnya seorang penyidik juga akan melakukan sidik jari dan juga pemotretan tersangka tadi guna mengetahui identitas, apakah ini identitasnya palsu atau bukan, sesuai di tanda pengenal tadi apa bukan gitu. Dan juga akan memanggil tersangka atau memanggil saksi-saksi yang ada pada kejadian. Jadi misalkan ada sebuah kejadian yang ada dalam sebuah tindak pidana, di situ biasanya akan dilihat apakah ada saksi tadi yang melihat kejadian ini, sehingga akan dimintai keterangan-keterangan bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya seorang penyidik juga akan mendatangkan ahli-ahli tertentu. Misalkan dalam proses penyidikan tadi itu seorang penyidik itu masih bingung atau masih kurang yakin apakah ini ada data-data yang belum tahu, maka seorang penyidik juga bisa memanggil orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya itu melakukan pemberhentian terhadap penyidikan perkara, dan kewenangan yang terakhir yaitu mengadakan tindakan lain yang menurut hukum itu bertanggung jawab. Kemudian juga berdasarkan pasal 110 ayat 4 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan dianggap selesai jika dalam 14 hari penuntut umum tidak memberikan berkas dari penyidikan, atau apabila sebelum batas waktu 14 hari tadi tersebut sudah berakhir, tidak ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Jadi kasus ini bisa selesai dengan hal-hal yang barusan yang menurut undang-undang, misalkan pasal tadi, undang-undang pasal 110 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu sedikit materi dari saya. Terima kasih. Tata cara penyidikan. Yang terakhir,
saya akan sedikit berbicara tentang tata cara penyelidikan. Tata cara penyidikan dan pemeriksaan. Ya, di dalam pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan ini dirumuskan sebagai rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut suatu tindak pidana itu bisa jelas, ya, bisa terang, dan tentunya kita bisa mengetahui siapa tersangkanya. Nah, kemudian untuk apa sih penyidikan ini dilakukan? Untuk mendapatkan apa? Nah, penyidikan ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa keterangan, ya, beberapa keterangan yang diantaranya ada tindak pidana apa sih yang dilakukan, terus kapan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, Pak, memakai apa mungkin, ya. Terus memakai apa, mengapa tindak pidana itu sampai bisa dilakukan, ya. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui sehingga dilakukan penyidikan. Nah, kemudian penyidikan itu kegiatannya apa sih? Ya, penyidikan itu mempunyai kegiatan-kegiatan pokok, ya. Penyidikan mempunyai kegiatan-kegiatan pokok, di mana yang pertama ada yang namanya penyelidikan. Penyelidikan itu apa? Penyelidikan itu apa ya? Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana guna menentukan dapat tidaknya sih perkara ini dilakukan ke ranah penyidikan, seperti itu. Kemudian ada yang namanya juga pemeriksaan. Pemeriksaan itu apa, ya? Pemeriksaan yaitu kegiatan yang dengan kegiatan ini kita dapat tahu tentang keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, maupun barang bukti, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Ada keterkaitan enggak antara barang bukti tersebut dengan tersangka atau saksi, nah, atau intinya mempunyai kaitan apa antara barang bukti dan tersangka itu. Kemudian ada yang namanya penindakan, ya. Penindakan itu suatu tindakan, ya, suatu tindakan hukum tepatnya, suatu tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang orang atau barang tersebut mempunyai hubungan dengan perbuatan pidana yang terjadi. Kemudian tindakan itu berupa apa sih? Tindakan itu bisa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan, seperti itu. Nah, jika berbicara tentang penyidikan, maka otomatis kita juga sudah terangkum di dalamnya berbicara tentang pemeriksaan. Nah, seperti yang saya tadi katakan bahwa pemeriksaan itu dilakukan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi, ataupun barang bukti, di mana bisa jelas kedudukan atau keterkaitan antara tersangka dengan barang bukti tersebut. Akhirnya kita bisa tahu, bisa jelas, bisa terang tindak pidana yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir dilakukan di dalam penyidikan yaitu penyerahan berkas perkara. Nah, di dalamnya ada apa saja, ya? Apa yang harus dilakukan untuk membuat berkas perkara itu, ya? Yang pertama adalah pembuatan resum. Nah, pembuatan resum, kemudian penyusunan isi berkas perkara, dan yang terakhir adalah pemberkasan. Ya, mungkin itu saja dari kami, ya, presentasi kelompok 1, Mas Muhammad Aji Firmansyah, Mas Muhammad Yusril Bariki, dan saya Muhammad Faiz Nur Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.